Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Susanti dengan NIM 1807030025. Saya dari Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi. Video ini merupakan review dari webinar yang berjudul Memahami Kebutuhan Nutrisi dalam Pakan Aquaculture. Video ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Aquaculture dengan dosen pengampu Bapak Ilham Zulfahmi MSI. Budidaya ikan merupakan usaha biota air dengan penerapan teknik domestika, yaitu membuat kondisi lingkungan yang mirip dengan habitat asli dengan biota yang dibudidayakannya. Dalam budidaya, prinsip utama yaitu pemberian pakan. Prinsip pakan ialah mencontoh kebiasaan makan dan pakan alam. Yang pertama yaitu ketersediaan pakan alami semakin hari menjadi faktor pembatas karena semakin sempitnya lahan untuk hidup disebabkan oleh kepadatan yang tinggi dalam budidaya. Semakin intensif dan sulit untuk kontinuitas di dalam jumlah besar. Oleh karena itu, pakan buatan menjadi solusi yang harus diadakan untuk keberlangsungan dan peningkatan laju produksi di dalam budidaya. Pakan buatan diartikan makanan untuk ikan yang diramu dalam berbagai macam bahan yang diolah menjadi bentuk khusus dengan kandungan nilai gizi yang sesuai dengan kebutuhan ikan yang dibudidayakannya. Pakan buatan juga mengandung unsur dari berbagai macam bahan sehingga nilai gizinya dapat disesuaikan dengan kebutuhan sedemikian dengan kecernaan dan atlet lainnya sehingga dapat diterima oleh ikan yang dibudidayakan. Untuk yang selanjutnya yaitu bagaimana menentukan kebutuhan nutrisi hewan aqua dengan tepat. Jadi untuk menentukan kebutuhan nutrisi hewan aqua itu dengan tepat, fungsi pakan utama yaitu untuk pertumbuhan sebagai sumber energi yang diperlukan dalam proses fisiologis di tubuh ikan itu. Oleh karena itu, makanan harus mengandung zat-zat energi yaitu protein, asam lemak, karbohidrat, dan juga vitamin serta mineral. Makanan yang mengandung tersebut disesuaikan dengan nilai gizi atau nutriennya. Untuk manajemen pemberian pakan itu, pemberian pakan harus cukup atau tidak underfeeding, sehingga kurangnya pertumbuhan ikan yang menyebabkan golongan ikan karnivora itu dia dapat memakan kawannya sendiri atau menjadi kanibal jika kekurangan pakan. Dan jika berlebihan pakannya tadi, maka bisa menyebabkan sisa bahan organik yang tinggi dapat menyebabkan pencemaran air. Pakan yang ramah lingkungan yaitu pakan yang produksi dengan pengembangan pakan yang dapat menghasilkan rasio konversi pakan sehingga rasio pakannya itu yang rendah. Jadi rasio pakannya rendah, maka konversi pakan itu akan semakin berkualitas pakan tersebut. Untuk rasio pakan rendah, maka harus dilakukan yaitu meningkatnya daya rangsang pakan, daya cerna bahan baku pakan tersebut, kestabilan pakan di dalam air, dan juga tekstur pakannya itu harus renyah gitu. Untuk budidaya ikan, pakan diberikan perharinya berkisar 3-5% dari berat biomasa ikan. Ikan dengan berat 50 gram per ekor itu, maka jumlah pakan yang diberikan itu 5% dari biomasa ikan tersebut. Sedangkan ikan dengan berat lebih dari 50 gram, maka pakan yang diberikan itu 3% dalam biomasa ikan tersebut. Nutrisi ikan utama yaitu ada protein. Protein di sini ya sebagai unsur utama zat untuk tumbuh si ikan tersebut. Kebutuhan protein ikan yang semakin tua umurnya, maka semakin rendah pula kebutuhan proteinnya. Dan ikan yang semakin muda umurnya, maka tinggi untuk kebutuhan proteinnya. Yang kedua itu ada lemak. Lemak di sini sebagai sumber nilai gizi yang dipengaruhi oleh asam lemak esensial. Untuk yang ketiga yaitu ada karbohidrat. Karbohidrat di sini ya sebagai sumber energi yang murah. Yang keempat itu ada energi. Yang kelima itu ada vitamin serta mineral. Cukup sekian video dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.